Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang saya hormati dari program studi pendidikan Islam anak usia dini dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 2 ya. Oke, semester 2. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdul Aziz, biasa dipanggil dengan Aziz. Saya berasal dari Kabupaten Kebumen, tepatnya di Kecamatan Petanahan, Desa Jogomertan. Jadi kalau teman-teman tahu letak makam Syekh Anom Sidokarso yang sering ziarah mungkin ke daerah Kebumen, nah itu desa saya di situ ya. Teman-teman kalau daerah ke sana nanti bisa mampir. Jadi teman-teman, saya riwayat pendidikan saya, dulu saya dari SD hingga MAN di Kebumen ya, kemudian melanjutkan S1 di program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah di IAIN Surakarta, dan melanjutkan S2 Magister Pendidikan di Manajemen Pendidikan Islam IAIN Surakarta juga melalui jalur beasiswa, dan kemudian setelah itu saya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo ini, dan sehingga pada hari ini kita tetap dapat bertatap muka ya dengan panjenengan semua, walaupun secara tidak langsung kita menggunakan daring atau virtual seperti ini. Oke teman-teman semuanya saya hormati, terkait mata kuliah etika profesi guru ya. Etika profesi guru ini saya mengampu program studi PIAUD semester 2 dan juga PGMI semester 2 ya. Berarti ini gabung ya kawan-kawan, oke. Karena memang gabungan, jadi nanti kita belajar bersama-sama. Etika profesi guru ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang wajib diambil oleh program studi pendidikan ya, program studi pendidikan atau dalam arti fakultas kependidikan atau keguruan. Jadi fakultas tarbiyah, panjenengan ini kan masuknya di jurusan tarbiyah di STAI Purworejo ini. Ada jurusan dakwah PKI. Nah, panjenengan ini masuknya ke jurusan tarbiyah di STAI Purworejo dengan program studi PIAUD dan juga PGMI ya. Nah, di dalam mata kuliah ini ya, etika profesi guru itu mengajarkan prinsip-prinsip maupun etika seorang guru. Jadi bagaimana menjadi seorang guru yang memiliki karakter yang baik, yang beretika, dan sehingga nanti mewujudkan guru yang profesional. Ini arahnya ke situ nanti teman-teman. Makanya sebagai seorang mahasiswa di program studi keguruan maksud saya, itu menjadi sangat wajib dan sangat penting untuk menguasai materi ini ya. Jadi materi etika profesi guru. Ada yang mengatakan ini etika keguruan juga ada, atau profesi keguruan juga ada yang mengatakan mata kuliah ini. Namun di STAI Purworejo secara prinsipal ini menjadi mata kuliah wajib bagi prodi pendidikan anak usia dini dan juga prodi PGMI yang dinamakan etika profesi guru. Jadi etika profesi guru ini, selain tadi saya sudah terangkan di awal, itu merupakan mata kuliah wajib. Yang kedua, mata kuliah yang sangat penting, urgen untuk kita ketahui bersama. Yang ketiga, ini mata kuliah yang harus kita kuasai ya, harus kita kuasai. Karena di dalamnya capaian pembelajarannya itu nantinya itu mahasiswa mampu memahami profesi guru dalam pengembangan siswa. Bagaimana kita menjadi guru yang baik? Maka di dalam deskripsi mata kuliah ini yaitu mengkaji tentang etika profesionalitas guru, mulai dari pengertian, indikator bagi guru, ya, kemudian bagaimana mengembangkan etika profesional yang sehat tersebut, sampai pada pengenalan konsep kepribadian guru yang sehat dalam perspektif profetik, kuantum, dan pemerintahan pendidikan Islam. Jadi nantinya mata kuliah ini itu teman-teman itu
juga mengembangkan konsep etika profesionalitas guru ya dalam dataran aplikatifnya, dalam eh, prakteknya di lingkungan sekolah lembaga pendidikan itu seperti apa. Kita tahu nanti belajar tentang teori-teori bagaimana sih cara menjadi guru yang profesional kan seperti itu. Makanya namanya etika profesi guru. Di sini ada 4 kata yang berbeda, namun satu kata dasar ya. Ada profesi, ada profesional, ada profesionalitas, dan kemudian ada profesor. Makanya orang yang ahli dalam hal tertentu, yang berprofesi, tapi di dalam profesinya itu bekerja secara profesional ya, sehingga eh, menurunkan sifat atau karakter yang profesionalitas, maka disebut dengan profesor. Nah, itu ada kaitannya teman-teman antara profesi, profesionalitas, profesional, dan juga profesor. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Makanya bagaimana sih menjadi seorang guru? Guru itu profesi ya, bukan sekedar pekerjaan. Ya, kalau pekerjaan itu sama dengan job. Ya, job itu apa saja tanpa kita kuliah pun bisa. Hanya berdasar dengan pengalaman, tidak dengan ilmu atau ilmiah. Tetapi kalau kita kuliah sudah pendidikan akademisi ya, sudah ilmiah, maka kita nantinya menjadi profesi guru, sama halnya dengan dokter, dengan insinyur ya. Mana mungkin dokter menjadi dokter tanpa adanya sekolah terlebih dahulu, sekolah profesi terlebih dahulu. Kita mau jadi bidan, mau jadi perawat itu tidak mungkin kalau kita hanya berbekal pengalaman. Yang ada nanti makanya beda, tukang bayi gitu kan. Tukang bayi itu sama dengan dukun, ibaratnya dukun bayi. Beda dengan misalkan bidan, karena bidan melalui profesi-profesi sains terlebih dahulu kita harus menguasai keilmuan yang secara komprehensif gitu ya, tidak sekedar asal-asalan dan pengalaman saja yang turun temurun, tetapi melalui kajian-kajian ilmiah yang saintifik, kemudian sistematis. Nah, yang itu nantinya setelah kita belajar maka akhirnya nanti diujikan ya, diujikan, dan hasil ujiannya itu lulus nggak lulusnya itu ada yang menentukan sesuai dengan standar keilmuan yang ada pada prodi tersebut ya. Misalkan prodi kebidanan ya, nanti ujian akhirnya apa gitu sebagai buktinya itu tugas akhirnya ngapain apa gitu. Kalau kita tarbiyah dengan program studi PIAU dan juga PGMI di mata kuliah ini nantinya luarannya adalah dengan bagaimana memahami, menganalisis seorang guru yang profesional. Maka nanti setelah selesainya mata kuliah ini diharapkan jenengan itu bisa mengaplikasikan teori-teori dari etika profesi keguruan ini baik di lingkungan sekolah ya maupun di lingkungan sosial dan keluarga Anda. Itu seperti itu ya. Jadi intinya profesi itu hal yang dicapai melalui tahapan-tahapan yang panjang ya, dan melalui keilmuan yang tersistem, yang komprehensif, dan tidak hanya sekedar pengalaman. Tetapi kalau pengen cari kerja hanya pengalaman cukup gitu ya, tanpa sekolah itu cukup. Oke, itu ya teman-teman. Jadi orientasi pembelajaran ketika profesi guru ini atau profesional guru ini itu diarahkan agar mahasiswa mengetahui memiliki pengetahuan ya tentang konsep dan teori yang khas dan unik dari etika profesi guru dalam perspektif Islam tentunya, karena kita kampus Islamnya. Nanti kalau sudah kita tahu teori-teorinya menjadi guru yang profesional seperti apa, etikanya seperti apa, strateginya seperti apa gitu ya. Kemudian mahasiswa melalui kajian ilmu ini nantinya itu mampu mengembangkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang saya sebutkan tadi, baik di lingkungan sekolahnya atau pekerjaannya, kantornya, lembaga pendidikannya, maupun di lingkungan sosial kehidupannya, maupun di dalam lingkungan terkecil keluarganya. Oke, itu ya teman-teman. Nah, nantinya dalam materi etika profesi guru ini setidaknya ada 12 materi yang akan kita selesaikan dalam satu semester ke depan. Ya, yang pertama ini nanti kita menyelesaikan tentang profesi guru dalam pengembangan siswa. Ya, ini ada profesi guru dalam pengembangan siswa. Kemudian pengertian guru, tugas dan peran guru. Nah, kita setiap hari sudah
Mungkin bahkan ada yang sudah menjadi guru, tapi ada yang tahu apa sih yang dinamakan guru? Definisi guru itu apa? Di dalam undang-undang itu apa? Jangan-jangan guru yang didefinisikan oleh undang-undang dengan guru yang ada dalam pemikiran kita itu berbeda. Ya, kita yang sudah menjadi guru bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam undang-undang tersebut tentang guru ya. Misalkan di dalam undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2015 ya. Di sana disebutkan gitu. Guru itu ya yang profesional itu disebut guru ya. Yang bukan profesional itu bukan disebut guru. Ya, nanti akan kita bedah satu persatu di dalam materinya. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat guru. Nah, guru menjadi guru itu ada syarat-syaratnya, bisa sekedar tadi pengalaman, kan ada syarat-syaratnya. Kemudian ada kompetensi guru ya. Kompetensi guru itu dikenal dengan 4 hal. Yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi pedagogik, dan yang keempat kompetensi profesional. Itu 4 kompetensi guru yang nantinya akan membawa kita dalam pembahasan mata kuliah etika profesi guru ini 1 semester ke depan. Jadi mata kuliah ini tidak terlepas dari 4 hal kompetensi guru itu. Tadi yang pertama pedagogik kepribadian, kemudian sosial, pedagogik, dan juga profesional. Itu 4 kompetensi guru yang wajib kita kuasai. Minimal nanti teman-teman setelah selesai mata kuliah ini tahulah 4 kompetensi guru itu, karena itu bekal kita gitu. Siap ya. Kemudian yang kelima, kita berbagai peran guru dalam pembelajaran. Apa sih peran guru dalam pembelajaran? Kita harus tahu bagaimana cara mengelola pembelajaran yang profesional bagi seorang guru. Kemudian nomor 6, peran guru dalam bimbingan konseling dan pengelola stres dalam pekerjaan. Jadi guru itu tidak hanya transfer knowledge saja ya, tidak hanya memberikan pembelajaran, ajaran, bahan ajar seperti pengetahuan dan lain sebagainya, tetapi guru itu juga sebagai konselor dan psikolog. Ya, bagaimana seorang guru itu dapat membimbing, dapat mengkonseling siswa-siswinya yang bermasalah, apalagi kalau guru kelas itu sifatnya sudah setengah wajib gitu ya. Bagaimana mengelola siswa-siswi ini yang dia dibully di dalam kelas kemudian nggak mau berangkat ya. Ada mahasiswa yang nakal ya, yang dia itu terkadang menjatuhkan lawannya atau menjatuhkan orang lain ya. Kita bagaimana seorang guru dapat mengelolanya ya gitu. Kemudian ada orang tuanya, kaitannya dengan orang tua itu nanti perlu tahu kita. Kemudian yang ketujuh, teman-teman, ini ada kode etik guru dan penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan guru. Tadi saya sebutkan bidang kehidupan guru itu di lingkungannya, lingkungan gurunya tersebut, lingkungan kantornya, lembaga pendidikannya, kemudian ada kehidupan sosialnya dalam bermasyarakat, sosial bermasyarakat, kemudian juga kehidupan di lingkungan terkecil di keluarganya. Itu ya. Makanya di dalam pendidikan itu terbagi menjadi 3. Ada pendidikan formal, itu yang ada di lembaga pendidikan yang seperti SD, SMP, dan lain sebagainya, selayaknya sekolah pada umumnya. Kemudian yang kedua, pendidikan formal, itu yang didirikan yang berada di masyarakat, seperti madrasah ya, madrasah pondok pesantren. Kemudian ada juga tempat pembelajaran Al-Quran atau TPQ atau TPA ya. Yang ketiga, ada pendidikan informal yang diadakan di dalam lingkungan keluarga. Itu. Yang ke-8, kita nanti akan mempelajari tentang motivasi kerja guru dan sikap atau sifat guru. Apa sih motivasi guru itu bekerja, berprofesi sebagai guru itu motivasinya apa? Dan juga sikap atau sifat seorang guru itu selayaknya seperti apa? Saya kasih contoh, misalkan di kondisi saat ini ya, di era saat ini, di satu sisi kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman baik di media sosial ya, terutamanya kita kalau guru nggak mempunyai media sosial itu kesannya sekarang itu udah ketinggalan zaman jauh banget. Minimal itu WhatsApp ya, WhatsApp. Guru nggak pakai WhatsApp malah ketinggalan jauh banget, apalagi di kondisi pembelajaran daring saat ini gitu ya, yang
mewajibkan mau tidak mau itu harus pembelajaran via online virtual seperti ini. Itu kalau nggak bisa jauh ketinggalan. Nah, makanya nantinya guru-guru pun secara tidak langsung mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman, tidak kalah dengan siswa-siswinya. Dia mempunyai channel YouTube, dia mempunyai sosial media Facebook, Instagram, Twitter, dan bahkan TikTok mungkin ya. Nah, tetapi kalau guru mainan TikTok ya, mainan TikTok itu di dalam kelas gitu misalkan, itu mencerminkan sikap guru yang profesional nggak sih gitu kan? Apakah malah menurunkan jati dirinya atau menurunkan wibawanya sebagai guru? Nah ini kan perlu kita cermati bersama-sama. Nah, ini kita bahas bersama-sama teman-teman. Kemudian ada kualifikasi guru nih. Kualifikasi guru itu nanti ini ada dan diwajibkan di dalam ketika kita memperebutkan kursi di CPNS ataupun di sertifikasi guru atau sertifikasi guru ya teman-teman. Ini di kualifikasi guru. Guru yang disebut guru beneran itu yang memiliki kualifikasi apa saja sih gitu kan. Ini di sini nanti. Terus yang ke-10 tanggung jawab guru dalam kepribadian dan pembelajaran nih. Tadi kita sebutkan kompetensi pertama dari guru itu adalah kepribadian. Maka kewajiban seorang guru itu adalah memiliki kepribadian yang baik secara lahir maupun secara batin ya utamanya. Kalau kepribadiannya sudah baik, maka dia akan mengajarkan ke orang lain juga akan mengajarkan hal-hal baik. Itu makanya mengapa dalam kompetensi guru kepribadian itu menjadi nomor satu. Karena yang memang akan kita ajarkan apa sih kalau enggak kepribadian kita. Namanya juga pendidik, berarti itu mentarbiyah, mencontohkan. Makanya namanya fakultasnya atau jurusannya itu tarbiyah, bukan jurusan taklimiyah atau taklim ya. Taklim itu sekedar pembelajaran, tetapi kalau tarbiyah itu lebih kepada pendidikan, suri peneladanan ya suri teladan atau contoh akhlakul karimahnya itu di sini. Tanggung jawab beban banget ini teman-teman, baik di dalam lingkungan sosialnya apalagi ya seorang guru loh itu hampir dalam perilakunya itu semuanya dinilai sama masyarakat ya, tidak boleh salah, tidak boleh melenceng sedikit pun. Sekali melenceng walaupun setitik itu kena banget itu kalau di dalam sosial masyarakat. Kita sudah merasakan mungkin yang sudah menjadi guru itu. Jadi harus menjaga kewibawaannya terus menerus. Nah ini di dalam tanggung jawab guru dalam kepribadian dan juga sekaligus di dalam pembelajarannya. Yang ke-11 kita potensi dasar manusia dalam belajar mengajar. Manusia ini unik teman-teman dibanding dengan makhluk yang lain, hewan dan lain sebagainya ya, jin, malaikat. Dia itu memiliki sifat dasar, potensi dasar yang bisa mengajarkan ke orang lain. Sak bodoh-bodohnya menungso, bodoh-bodohnya manusia itu bisa dan mampu mengajar ke orang lain. Silakan aja buktikan saja, siapa saja itu bisa. Ya, bahkan orang gila sedikit ya, orang gila itu pun bisa sebenarnya mengajar gitu ya. Mengajar di sini kan tergantung siapa yang diajar dan merasa diajar enggak gitu kan. Orang gila misalkan, orang gila itu dia tidak pernah sakit ya, pernah sakit, bahkan dia sering makan makanan basi yang ada di dalam tempat sampah, tong sampah dan lain sebagainya, sisa-sisa orang lain ya. Itu kenapa nggak sakit? Sesungguhnya dia sedang mengajari orang yang sehat, orang yang maras, ternyata kekebalan tubuh manusia itu melalui sugesti, melalui kebiasaan dan lain sebagainya. Di situ ada kuasa Tuhan. Berarti dia sedang mengajar nggak sebenarnya? Mengajar. Tergantung yang diajar ini merasa nggak kalau sedang diajar, gitu kan. Makanya manusia itu disuruh berpikir, tafakur dan berfilsafat. Ya, di balik kegiatan manusia yang seperti itu, di balik manusia yang seperti itu, ternyata ada apa sih di balik itu? Ada hikmah apa di balik itu? Nah, itu pentingnya teman-teman. Ya, kemudian yang ke-12 kita merefleksikan dalam tugas dan pengembangan profesi melalui organisasi ya. Jadi nanti teman-teman mendapatkan tugas dari saya secara berkelompok, tenang saja ini secara berkelompok dan mudah insya Allah tugasnya itu untuk menganalisis melalui pengembangan profesi ya, melalui organisasi tertentu. Nanti akan saya fokuskan kepada lembaga pendidikan ya.
Ini untuk pustakanya teman-teman bisa utama, ini ada buku-buku ya, dari buku-buku tentang etika profesi guru, kemudian ada Martinus Yamin, profesionalisme guru dan implementasi KTSP dan lain sebagainya. Ini banyak banget, nanti bisa teman-teman cari, ini di perpustakaan setelah ini juga ada sebagian, dan jika nggak ada nanti bisa online ya, caranya di Google Books. Ini saya kasih tahu caranya, cara mencari referensi ya. Nah, sebelum ke sana saya teruskan dulu di sini. Ini ada pendukung ya, referensi pendukung ini jurnal-jurnal dan juga buku teman-teman. Banyak banget ini. Kemauan mengajar ya. Ini banyak banget. Nanti bisa teman-teman cari. Kemudian media pembelajaran yang saya pakai dalam kuliah ini apa? Kalau masih virtual, masih online, ya masih seperti corona ini, mudah-mudahan tahun ini sudah merdeka ya, merdeka dari corona juga, kita sudah tidak ada seperti ini lagi karena sangat menyulitkan kita dalam segala hal kehidupan. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan dan kemampuan ya untuk hidup dan panjang umur ya, sehat selalu dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Media pembelajaran kalau perangkat lunak saya memakai e-learning, dalam hal ini yaitu memakai YouTube channel. Jadi nanti ini akan saya tampilkan juga di YouTube channel saya. YouTube channel saya itu namanya Dosen Virtual. Teman-teman bisa cari nanti ya. Bisa cari di YouTube ya, di YouTube channel. Ini channel YouTube saya pribadi ya, di Dosen Virtual ini nanti bisa di subscribe ya, untuk bisa diikuti pembelajaran saya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya biasanya menggunakan Facebook group ya, biasanya namanya ini, cari saja di kolom pencarian Facebook ini, kuliah bersama Abdul Hadis Zainu Purworejo. Facebook group ya. Dan yang ketiga melalui WA group. Ini 3 media pembelajaran yang akan saya pakai. Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke sini juga, Facebook group ini. Langsung saja nanti akan saya accept, akan saya konfirmasi untuk masuk di Facebook group ini. Biasanya saya di sini live juga, teman-teman. Kalau di sini saya live, kalau di sini saya nanti ke depan pengennya live ini, Cuman karena untuk share screen saya belum bisa, dan harus memakai aplikasi OBS. Saya masih mempelajarinya sampai sekarang, jadi belum bisa. Ya bisa sebenarnya live, cuman nanti tidak tampil seperti ini ya, share screen kayak gini, belum bisa saya. Hanya biasa. Ya, di sini pun saya juga biasa tanpa share screen gitu, hanya menjelaskan seperti biasa. Nah, maksud saya teman-teman, nanti di media pembelajaran ini, baik di Dosen Virtual di YouTube dengan di Facebook group ini, saya maksudkan ini untuk pembelajaran seperti ini ya. Ini saya tampilkan biar tanpa mahasiswa teman-teman ini bisa melihat saya. Kan syarat untuk pembelajaran itu setidaknya sekarang 4 teman-teman ya. Mahasiswa bertemu dengan sesama mahasiswanya, peserta didik bertemu dengan bertatap muka dengan mahasiswa peserta didik, walaupun melalui virtual ya. Yang kedua, dosen bisa menatap peserta didik ya. Kemudian peserta didik bisa menatap dosennya ya, atau mahasiswa menatap dosennya. Yang keempat itu, peserta didik dan dosennya itu menatap sistem. Jadi kita harus tahu sistem ya. Kalau kita nggak bisa mengaplikasikan sistemnya, misalnya kita mau kuliah via Zoom atau via Google Meet ya, kalau kita nggak bisa mengaplikasikan bagaimana untuk masuk ke Zoom, bagaimana mengaplikasikan sistem Google Meet itu sendiri, itu ya kita nggak bisa pembelajaran. Makanya keempat syarat itu sangat penting ya. Nanti kita sembari chat di grup gitu ya, kita bisa fleksibel lah. Yang jelas ini akan saya pakai selalu nanti dalam 1 semester insya Allah. Dan kita jika pengen tatap muka, ada kalanya nanti kita sesuai dengan kesepakatan, apakah kita harus berangkat ke kampus kemudian offline ya, kita bareng-bareng tatap muka, mungkin dalam 1 semester 2 atau 3 kali nanti untuk pengayaan saja ya kan, biar lebih
ada kesinambungan gitu. Dalam Islam itu kan harus berjannat, harus tetap muka, atau nanti melalui Google Meet atau Zoom. Nanti bisa kita atur ya bersama-sama di dalam grup WA. Nah ini beberapa, nanti akan saya kirimin ini, teman-teman akan saya kirim ini. Oke ya. Oke, itu beberapa pelajaran yang akan kita sampaikan di dalam satu semester nanti. Dan yang terakhir, kontrak perkuliahan. Ya. Nanti ada 4 hal. Yang pertama sikap, teman-teman. Yang kedua itu tugas. Yang ketiga UTS, dan yang keempat UAS. Ya, 4 hal ini. Sikap itu nanti 20%, ya. Tugas nanti ada 25%, UTS ada 25%, dan UAS ujian akhir semester 30%. Jadi 4 hal ini ya. 4 hal ini. Sikap ini terdiri dari kedisiplinan, disiplin, kemudian ada keaktifan dalam seperti ini, kemudian kehadiran. Oke. Nah, untuk kehadiran Pak, daftar hadir itu gimana? Nanti tetap melalui grup WA, Tapi kalau teman-teman misalkan mau hadir di YouTube channel ya, dan di Facebook grup itu tidak masalah. Nanti di sana jenengan komen, mau tanya di sana pun nggak apa-apa. Nah, jadi WA grup itu nanti hanya saya gunakan untuk media komunikasi dan koordinasi saja, serta untuk presensi kehadiran ini. Oke, paham ya teman-teman ya? Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat, dan kita tetap semangat satu semester ke depan, dan kita ketemu nanti di hari Senin yang akan datang. Akan saya bahas mengenai pengantar. Mungkin di profesi guru dalam pendidikan siswa ini nanti kan saya berikan pengantarnya dan sekaligus pembagian tugas untuk teman-teman semuanya. Tenang saja ya. Terima kasih teman-teman, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Segala kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.